warahmatullahi wabarakatuh. Ibu persilakan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi hari ini bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa saja yang tidak hadir atau izin pada hari ini. Ayu Lismawati, Hadir, Bu. Gita Febriana, Hadir, Bu. Dia Hayu Wulandari. Hadir, Bu. Jadi hari ini siapa aja yang tidak masuk ataupun izin? Pinky Maharani. Oh, Pinky ya? Iya, Ya. Bu. Kenapa dia? Sakit. Ada surat izinnya nggak? Ada. Oke. Jadi cuma itu doang? Sinta, Bu. Oh, Sinta. Ada lagi? Bagas, Bu. Banyak ya hari ini yang izin? Iya, Bu. Pada sakit katanya. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu pengertian dari akhlak terpuji? Tidak, Bu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji. Jadi akhlak terpuji merupakan suatu tindakan yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebagian umat Muslim memang diharuskan mempunyai akhlak terpuji. Dan akhlak terpuji ini merupakan bekal yang tak ternilai harganya, karena ini bekal nanti kita ketika kita berada di akhirat. Seperti ya. Jadi kita akan belajar mengenai akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Jadi akhlak terpuji ini terdiri dari beberapa sikap ataupun sifat. Jadi yang pertama ini merupakan pengertian ilmu ataupun berilmu. Yang pertama yaitu ilmu atau berilmu. Ini ya. Yang pertama. Jadi ilmu ini merupakan berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmun. Artinya pengetahuan. Jadi seorang berilmu ini juga dikatakan sebagai pelajar, karena pelajar ini merupakan seseorang yang menuntut ilmu, baik ilmu agama, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ada yang bisa mencontohkan seseorang yang sudah mempunyai ilmu? Tidak ada, Bu. Saya, Bu. Dita, silakan. Contohnya seperti guru, terus Ustadz, Ustadz. ulama gitu ya. Oke, bagus sekali itu jawabannya. Jadi di sini kita tidak apa-apa menjawab benar atau salah, itu masalah belakangan, karena yang di sini terpenting yang dinilai itu adalah keberaniannya ya. Jadi kata ilmu tadi berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmun, artinya pengetahuan. Nah, ilmu ini berhubungan dengan pengetahuan, karena ilmu itu sendiri merupakan pengetahuan dari suatu hasil metodologi yang bersifat ilmiah, dan sehingga diperoleh perbedaan antara ilmu dengan hasil pemikiran lainnya. Jadi seperti itu. Dan dalam pengertian lain ataupun lawan kata dari ilmu, ada yang tahu lawan kata dari ilmu? Ilmu itu kan orang yang pintar, berarti lawan katanya pintar. Iya, betul. Jadi arti ilmu ini kan pengetahuan. Jadi lawan kata dari ilmu ini merupakan kebodohan, atau biasa dalam bahasa Arab itu disebut dengan jahlun atau ketidaktahuan. Jadi jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang
tidak tahu menahu mengenai ilmu pengetahuan baik agama, sosial, kebudayaan ataupun lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, dalam Islam juga seseorang yang berilmu ini mempunyai derajat yang tinggi ataupun dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11 yang berbunyi yarfa'i wallahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat ataupun meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi sudah jelas tertulis di dalam Al-Quran atau kitab sucinya umat Islam bahwa orang yang berilmu ini memiliki derajat yang sangat tinggi dan merupakan suatu kewajiban untuk seorang manusia menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dan terutama di dalam ilmu agama, karena itu nanti yang menjadi bekal kita untuk di akhirat. Jadi seperti itu. Nah, apa sih pentingnya memiliki ilmu di dunia? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Oke. Jadi ilmu ini merupakan hal yang sangat penting. Yaitu tadi karena Ibu sudah menjelaskan, Ibu sudah bilang kalau ilmu ini merupakan bekal atau agar kita itu tidak ketinggalan zaman, karena ilmu pengetahuan ini kan merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk diri kita gitu, baik itu ilmu yaitu tadi teknologi, apalagi karena zaman sekarang ini zaman yang modern gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk memperkuat ataupun memperdalam ilmu agama. Jadi seperti itu. Ilmu ini juga merupakan senjata dalam menyelesaikan segala persoalan gitu. Baik itu persoalan yang ada dalam Islam ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu tadi ya. Dan adapun setelah kita mengetahui ilmu pengetahuan, jadi perhatian dan penghargaan Allah Subhanahu wa taala itu jatuh kepada seseorang yang yaitu tadi yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi ataupun terutama dalam ilmu agama ya, karena dianjurkan dalam Islam itu ilmu merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh umat Islam. Seperti kita pelajar juga ini merupakan seseorang yang sedang berjihad di jalan Allah gitu, karena kita sedang menuntut ilmu. Dan di dalam menuntut ilmu ini ada ilmu-ilmu lainnya, tidak hanya ilmu agama. Dan kepada ilmu maka seyogyanya kita sering berdoa agar ditambahkan ilmu sebanyak-banyaknya dan dimudahkan dalam menuntut ilmu dan dilancarkan segala urusan dalam menuntut ilmu. Jadi seperti itu. Adapun mengenai hal ini tadi ada ayat ataupun firman Allah dalam surat Toha ayat 114 yang berbunyi Robbi zidni ilman, yang artinya ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi ilmu yang bermanfaat ini dapat menjadikan seseorang ataupun orang-orang yang berilmu senantiasa takut kepada Allah. Dan karena orang yang berilmu ini paham benar bahwa dirinya teramat amat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ada apa-apanya, maksudnya kita tuh kecil banget gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapanpun Allah berkehendak ataupun menginginkan ataupun sekalinya kita hari ini mati ya sudah, kita tidak tahu 5 menit ataupun bahkan 2 menit saja, 2 menit ke depan apa yang akan terjadi pada kita tidak tahu gitu. Jadi ya itu tadi senantiasa kita untuk berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, untuk selanjutnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jadi kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi orang yang berilmu ini dikatakan orang yang mempunyai kelebihan, karena yaitu tadi dibandingkan dengan orang yang bodoh. Orang bodoh ini kan tidak mengerti ataupun tidak mengetahui tentang ilmu-ilmu yang seperti ilmu agama, teknologi, dan lain sebagainya. Tentunya orang yang bodoh ini tentunya ketinggalan zaman gitu, karena mereka tidak belajar mengenai,
mereka itu tidak belajar terus-menerus mengenai ilmu-ilmu yang ada gitu. Nah, dengan ilmu kita dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Apalagi yang kita anut ataupun yang kita pelajari itu ilmu agama seperti itu. Karena untuk meraih cita-cita sudah tahu ilmunya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda mengenai hal ini, yang artinya barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu. Nah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, wajib baginya mempunyai ilmu. Jadi itu tadi. Jika kita ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, maka senantiasa untuk menuntut ilmu agama. Nah, bukti pentingnya ilmu ini dalam jalan menuju kebahagiaan juga dimudahkan untuk kita menuju surga. Jadi sudah Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan di jalan Allah untuk menuntut ilmu pengetahuan akan memudahkan baginya menuju surga. Jadi tadi ada berapa poin anak-anak yang terkandung di dalam jika kita mempunyai ilmu. Yang pertama, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, memiliki kelebihan. Nah, yang ketiga, Bahagia dunia akhirat. ini yang paling utama ya, karena manusia hidup itu ya itu tidak hanya bahagia di dunia saja gitu. Nah, mudah-mudahan kita juga tergolong ke hamba-hamba yang seperti ini ya. Nah, jadi ini tadi 3 poin ataupun 3 hal positif yang ada di dalam ilmu ataupun berilmu. Nah, yang kedua, jadi kita akan membahas mengenai perintah mencari ilmu. Nah, perintah mencari ilmu ini sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ada yang bisa melafazkannya untuk surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5? Saya, Bu. Oke, ayo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbuka akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana malam yalam. Qala innal insana la yaqah. Oke, ayo. Itu tadi dari ayat 1 sampai dengan 5 ya. Nah, untuk arti yang pertama ini, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk Ayu Ismawati yang sudah melafazkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, sangat bagus sekali. Dan artinya untuk ayat pertama ini, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintah untuk membaca yang terdapat pada ayat 1 dan diulang di ayat ketiga. Jadi kemudian Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu ini melalui perantara kalam. Kalam itu ya ini yang kita pakai sekarang ini, pensil, pulpen, dan lain sebagainya gitu. Nah, terhadap sesuatu yang tidak kita tahu gitu. Secara umum ayat ini tersebut menegaskan betapa pentingnya kita mempelajari ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah gitu ya. Nah, ayat-ayat kauliyah ini seperti sejenis perkataan ataupun sabda ataupun firman. Dan jadi ayat kauliyah ini artinya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Qur'an gitu ya. Yaitu yang segala sesuatu yang ada di Al-Qur'an itu memang sudah digariskan ataupun memang sudah dijelaskan oleh Subhanahu wa taala. Baik itu ilmu pengetahuan pun sudah ada dalam Al-Qur'an gitu. Jadi yaitu
berada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mempelajari Al-Qur'an kita juga tidak dapat melaksanakan ajaran yang terkandung di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, yang kedua yaitu ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat kauniyah ini halnya berkaitan dengan alam semesta. Jadi ayat kauniyah ini artinya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh keadaan alam. Sebagaimana ayat-ayat kauniyah, mempelajari ayat-ayat kauniyah juga diharuskan ataupun merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim gitu ya. Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, berarti paham ya apa yang Ibu sampaikan. Paham. Untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai positif yang ada dalam ataupun ketika kita menuntut ilmu gitu ya. Jadi manfaat dalam menuntut ilmu itu ada beberapa bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Ada yang bisa menyebutkan ataupun menjelaskan, menyebutkan saja. Ada yang bisa menyebutkan manfaat ataupun nilai-nilai positif bagi diri sendiri jika kita mempunyai ilmu ataupun berilmu. Dia, oke. Dia? Jadi kalau misal kita punya ilmu gitu ya Bu, jadi kan kalau misalkan ada orang lain yang ingin bertanya, kita mungkin bisa menjawabnya, atau jika ada orang lain tidak tahu kalau semisal hal itu tidak baik jika dilakukan, maka kita bisa memberitahunya. Betul sekali, kita berikan aplaus untuk dia. Oke. Nah, jadi itu merupakan manfaat ataupun nilai-nilai positif bagi orang lain ya. Jadi yang dikatakan dia itu tadi memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan petunjuk, pengarahan atau saran dari kita. Itu tadi ya, karena yang tadinya tahu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya. Dan untuk nilai positif bagi diri sendiri yaitu mendapatkan posisi sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Contoh, misal ada seseorang nih ya, maksudnya ada seseorang ataupun dari pondok nih, dia tentu anak-anak pondok ini mempunyai ilmu agama yang sangat kuat ataupun sangat-sangat luas dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menuntut ilmu di dalam pondok itu. Tentu ketika dia pulang, ketika ada event ataupun acara seperti Maulid Nabi dan lain sebagainya, itu tentu dia diperlukan, entah itu untuk membaca qiraah ataupun berpidato dan lain sebagainya. Nah, ini kan sudah jelas sekali perbedaannya gitu daripada seseorang yang tidak mempunyai ilmu. Tentunya kalau dia tidak mempunyai ilmu ya dia tidak diperlukan dalam masyarakat gitu. Jadi sebaik-sebaiknya manusia itu ya mempunyai ilmu yang tinggi ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu manfaatnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah dari memenuhi kewajiban menuntut ilmu. Jadi sudah jelas jika kita menuntut ilmu itu sangat banyak sekali pahalanya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, manfaatnya itu juga menyebar ke orang lain gitu. Ya, betul. Nah, untuk ciri-ciri orang yang berilmu juga ada beberapa hal. Yang pertama yaitu selalu berpikir masa depan dan mempunyai ide-ide cemerlang, berpikir positif, berprasangka baik dan menghargai waktu. Jadi seperti itu. Jadi bekerja keras ini untuk mencapai suatu cita-cita. Jadi kita bisa tidak hanya berpangku tangan saja untuk menunggu nasib baik. Jadi tetapi harus diupayakan dengan sebuah usaha atau kerja gitu. Nah, bekerja keras ini merupakan sikap terpuji yang menumbuhkan kreativitas karena adanya tuntutan untuk berpikir agar usaha yang dilakukan mencapai hasil yang optimal gitu. Jadi contoh saja ketika kita ingin mendapatkan peringkat di dalam kelas gitu, tentunya kita tidak hanya bersantai ataupun berleha-leha, rebahan atau main HP saja, main saja gitu. Jadi kan
Jadi itu tidak hanya seperti itu gitu, karena kita ingin mendapatkan peringkat ataupun predikat yang baik di dalam suatu pembelajaran. Tentunya kita harus setiap hari memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan, belajar mandiri, dan rajin mengerjakan PR dan lain sebagainya gitu. Dan tentunya rajin membaca buku gitu ya. Nah, Islam ini juga sangat menganjurkan agar kita bekerja keras yang istilahnya dengan bersungguh-sungguh atau berjuang di jalan Allah. Jadi tidak hanya menuntut ilmu saja yang berjuang di jalan Allah. Jadi bekerja keras ini merupakan juga suatu kegiatan ataupun jihad kita ataupun perjuangan kita yang ada di jalan Allah. Jadi seperti itu. Nah, selain bekerja keras, kita juga mesti aktif, kreatif, dan inovatif gitu ya. Dan yang bekerja keras ini juga berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tidak bermalas-malasan dalam beraktivitas. Jadi misal dalam kehidupan sehari-hari kita ingin mendapatkan sesuatu ataupun kita ingin menjadi seorang dokter ataupun cita-cita kalian saja, maksudnya ingin menjadi seorang polwan ataupun lain sebagainya. Jadi kita harus berusaha dengan sebaik-baiknya. Untuk masalah hasil kita serahkan saja dengan yang berkuasa gitu ya. Jadi yang penting kita sudah berusaha. Jadi hasilnya nanti ya apapun yang terjadi kita harus ikhlas, karena kunci kehidupan untuk mensyukuri hidup ini ikhlas dan sabar gitu ya. Nah, dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Insyikaq ayat 6. Jadi sebagai berikut. Nah, artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Jadi, pada intinya ayat ini menjelaskan jika kita melakukan sesuatu ataupun bekerja, baik itu kita dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya, jika bekerja dengan sungguh-sungguh, maka pasti akan menemui hasil yang baik gitu. Jadi tidak akan mengecewakan diri sendiri ataupun bahkan orang tua ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, pentingnya bekerja keras tersebut ini mengajari doa agar terhindar dari sifat malas. Adapun sifat maksudnya ada juga doa agar kita terhindar dari sifat-sifat yang malas seperti wallahu inna a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi artinya ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari sifat lemas dan malas gitu. Jadi tidak ada salahnya kita ketika akan belajar kita berdoa dengan doa yang sudah Ibu sebutkan tadi, agar kita selalu semangat dalam menuntut ilmu dan beraktivitas sehari-hari. Jadi seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, ada yang tahu pengertian kerja ataupun bekerja? Tidak, Bu. Jadi bekerja ini makna dari sisi kerja, dari sisi kebahasaan artinya melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah, gitu ya. Mencari nafkah dalam bahasa Arab, kata kerja ini sepadan dengan amal. Jadi kedua kata tersebut, baik mencari nafkah ataupun amal, dalam arti sempit yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan kesadaran oleh manusia baik secara pribadi atau bersama orang lain untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Jadi seperti itu. Nah, ada pula yang menjelaskan bahwasannya kerja atau amal ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan jerih payah oleh manusia untuk mendapatkan makanan, pakaian, jaminan, dan kebahagiaan hidup. Jadi pada perkembangan makna istilah kerja ini yang lebih sering digunakan dalam pengertian secara umum. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk pemahamannya dalam Islam sendiri ini masalah kerja, para ulama ini sepakat. Jadi diperbolehkan memberi upah untuk melakukan suatu pekerjaan, bahkan untuk urusan peribadatan gitu ya, seperti imam, muazin, pengelola masjid, ataupun orang yang mengajarkan Al-Quran seperti ustadz, ulama, dan lain sebagainya. Ini berhak gitu, berhak untuk mendapatkan upah ataupun jerih payah yang sudah ia lakukan gitu. Jadi konsep Islam ini tentang kerja sebagai pengertian sempit digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun
pada kisah Nabi Musa yang bekerja kepada Nabi Syuaib membantu memberi minum ternak ataupun lain sebagainya. Ini berhak diberikan upah. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya konsep Islam ini tersebut ditunjukkan oleh perasaan Nabi Syuaib bahwa yang dilakukan Nabi Musa ini merupakan suatu pekerjaan yang harus diberi imbalan. Yang pertama, setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan untuk pihak lain, baik melalui tenaga maupun pikiran, harus memperoleh imbalan. Harus itu ya. Jadi ketika kita meminta bantuan orang lain, ya seenggaknya kita memberikan bantuan sedikit saja, maksudnya jadi ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, setidaknya kita memberikan upah ataupun imbalan kepada orang tersebut karena orang tersebut sudah membantu kita baik dalam pekerjaan ataupun lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua yaitu memperkerjakan orang tanpa memberi imbalan merupakan hal yang terlarang karena bisa dianggap sebagai penindasan. Jadi yaitu diharuskan kita memberikan upah kepada orang yang sudah membantu kita gitu. Itu harus keluar dari ikhlas ataupun memberikan, maksudnya tidak ada pamrih gitu dalam diri seseorang ketika memberikan suatu imbalan kepada orang yang telah membantu. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan membahas tentang bekerja keras ya. Jadi dalam bekerja keras itu kita juga ada kata amal. Jadi kata amal ini berimplikasi pada suatu perbuatan yang mempunyai tujuan. Jadi kata ini tidak digunakan untuk binatang dan benda sebagai pelakunya. Jadi kata amal ini sering digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan penggunaan kata amal ini dalam Al-Quran pada beberapa kasus menyertakan sebagai pelaku yaitu Tuhan, malaikat, jin, dan lain sebagainya gitu. Ini juga terkandung dalam surat Yasin ayat 71, yaitu artinya, dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang, ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri. Lalu mereka menguasainya. Jadi selain Allah, malaikat juga sebagai pelaku kata amal. Dalam Quran, Allah menjelaskan bahwa malaikat adalah hamba Allah yang taat menjalankan perintahnya. Jadi seperti itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Untuk itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu usaha yang halal sebagian dari jihad. Jadi bekerja keras ini ya. Jadi bekerja keras ini merupakan ada kaitannya erat dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi terpenuhinya kebutuhan itu tergantung etos ataupun kerja masing-masing. Nah, pada kondisi yang sangat kompetitif dan dalam sistem perekonomian global ini, porsi tenaga kerja menjadi sangat dibutuhkan karena sumber daya alamnya semakin berkurang. Jadi bersamaan dengan kondisi seperti ini, konsep Islam tentang bekerja harus tetap dipertahankan gitu. Nah, dalam hadis riwayat yang artinya mencari yang halal untuk jihad. Yang selanjutnya yaitu peranan bekerja dalam kehidupan. Peranan bekerja apa anak-anak? Dalam kehidupan. Betul, dalam kehidupan. Jadi peranan bekerja dalam kehidupan ini cukup menentukan dalam upaya seseorang meraih kehidupan yang lebih baik. Jadi Al-Quran dan hadis ini pun telah mengatur dan menganjurkan bekerja, berkarya, dan mencari rezeki yang halal ya. Untuk lebih jelasnya dalam dalil-dalil tersebut kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu surat At-Taubah ayat 9 yang mengingatkan agar bekerja untuk urusan akhirat agar memperoleh kebahagiaan gitu ya. Jadi itu tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu
Jadi secara nalar ataupun rasa manusia itu bekerja dan amal ini merupakan suatu bekerja dan beramal ini merupakan suatu kebutuhan yang hakiki oleh manusia. Jadi bekerja merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap diri manusia dan beramal juga suatu tindakan yang semata-mata kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke tema ataupun materi yang terakhir yaitu kreatif, produktif, dan inovatif. Nah, kreatif, produktif, dan inovatif. Ada yang tahu kreatif itu apa? Oke, dia. Kreatif itu bisa didefinisikan kayak misalkan bisa menimbulkan hal-hal baru, ide-ide baru yang belum pernah ini, jadi bisa dikatakan Daya cipta ya. Nah, oke, betul sekali yang dijelaskan oleh saudari dia bahwasanya kreatif ini, jadi kita kan sering mendengar istilah kata kreatif, produktif, inovatif. Yang ketiga sifat itu termasuk perilaku terpuji ataupun akhlak karimah, dan kita mesti mempunyai sifat ketiganya. Jangan salah satunya. Jadi kita harus mempunyai sifat dari ketiganya ini. Nah, kreatif itu merupakan sifat seseorang yang mempunyai banyak akal ataupun mempunyai daya cipta yang baru gitu. Nah, untuk produktif itu artinya sifat seseorang yang banyak menghasilkan sesuatu. Jadi dari ide ini kita menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Nah, untuk inovatif ini sifat seseorang yang mempunyai ide pembaharu. Jadi kaitannya antara kreatif, produktif, terus inovatif ini mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. Jadi diharapkan dari kita tidak hanya mempunyai sifat ataupun akhlak dari salah satunya. Jadi kita harus mempunyai dari salah tiga ini, baik itu kreatif, produktif, ataupun inovatif. Jadi seperti itu. Nah, perlunya memiliki sifat dari ketiganya ini di zaman yang kompetitif ataupun tingkat persaingannya tinggi sebagai akibat semakin bertambahnya penghuni bumi. Jadi dibutuhkan sikap yang mampu mengatasi permasalahan hidup. Jadi di Indonesia saja, jadi peluang bekerja ini sangat sulit ya. Jadi untuk mencari pekerjaan itu sangat sulit. Jadi jika kita mempunyai kreatif, yaitu mempunyai daya cipta yang baru. Nah, sedangkan kita mempunyai produktif, sifat yang produktif ini kan tadi itu produktif itu sifat seseorang yang banyak menghasilkan sesuatu. Jadi jika kita kreatif berarti kita menghasilkan sesuatu. Jadi jika kita mempunyai ide, umpamanya ingin mendirikan usaha apa gitu, jadi langsung saja kita produktif, langsung saja kita menghasilkan barang ataupun suatu peluang kerja untuk masyarakat sekitar maupun pada diri kita gitu. Jadi kita langsung jadi kita membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain gitu kan. Nah, untuk selanjutnya yaitu sikap yang dibutuhkan pada kondisi ini adalah sifat yang produktivitas, kreativitas, dan lain sebagainya. Jadi untuk mewujudkan sikap dari ketiganya ini itu memerlukan usaha keras dan motivasi yang kuat. Jadi ataupun serta dukungan dari orang-orang sekitar, baik itu keluarga, orang-orang terdekat, ataupun teman dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga kita dengan munculnya sikap tersebut akan terhindar dari ketergantungan pada penggunaan produk luar negeri. Jadi diharapkan anak-anak Indonesia ini mempunyai produknya sendiri gitu. Jadi kita tidak hanya bergantung pada orang-orang, ataupun jangan sampai di negara kita tercinta ini malah orang
yang dari luar negeri yang berkuasa ataupun mempunyai usaha yang sangat maju di tanah kita ataupun di negara kita tercinta ini. Jadi seperti itu ya. Ya Bu. Adapun jadi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Udah Bu. Oke, untuk selanjutnya itu tadi yang dapat Ibu sampaikan, dan untuk selanjutnya yaitu kalian harus mencatat ataupun menulis yang sudah Ibu sampaikan, baik yang sudah Ibu sampaikan ataupun yang ada di dalam LKS yang kalian pegang itu. Anak-anak, apakah sudah dalam mencatat ataupun merangkum yang materi yang Ibu sampaikan, baik itu dari informasi teman, buku, ataupun penyampaian dari Ibu? Sudah Sudah, Bu. Bu. Jadi untuk selanjutnya kalian mempresentasikan ulang yang kalian dapat ya. Oke, kita mulai dari sebelah kiri. Oke, Dita dipersilahkan. Akhlak terpuji ialah akhlak atau suatu tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sikap atau sifat akhlak terpuji itu ada 3, yaitu ilmu atau berilmu, bekerja keras, dan kreatif, produktif, dan inovatif. Dalam ilmu berilmu memiliki beberapa nilai positif, yaitu akan diangkat derajatnya, memiliki kelebihan, dan bahagia dunia akhirat. Dalam bekerja keras, yaitu memiliki peranan bekerja dalam kehidupan. Dan ketiga, kreatif, produktif, dan inovatif memiliki nilai-nilai positif, yaitu mendapatkan hasil positif, terpenuhi kebutuhannya, dan memperoleh kepuasan batin. Hal yang harus diutamakan untuk memiliki sikap kreatif, produktif, dan inovatif yaitu berupaya mengembangkan produknya, memprioritaskan produknya, dan berjiwa besar apabila ada yang mengkritik. Kita berikan aplaus untuk presentasi dari Dita Febriana. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, sekarang Ibu yang akan bertanya. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Gunanya untuk mengevaluasi pemahaman kalian itu sampai di mana untuk materi di akhlak terpuji ya. Jadi pertanyaan pertama, boleh siapa saja yang mau jawab boleh. Pertanyaan pertama, apa saja sikap yang ada dalam akhlak terpuji? Oke, dia. Misalnya kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, mengucapkan salam ketika masuk rumah, nggak asal nyelonong, mengucapkan terima kasih jika sudah diberi bantuan oleh orang lain. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu peningkatan apa yang ada dalam diri seseorang jika akhlak terpuji ini diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peningkatan apa yang ada dalam diri gitu. Jadi jika ketiganya ataupun akhlak-akhlak lainnya ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menjawab? Dita, dipersilakan. Jadi kita akan menjadi orang yang lebih baik, suka menolong, jujur, sopan, pintar. Oke. Nah, jadi itu tadi ya beberapa peningkatan yang ada dalam diri. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah Ibu ajukan dan Ibu rasa kalian sudah paham mengenai akhlak terpuji. Jadi tidak hanya ketiga poin ini, masih banyak lagi akhlak-akhlak terpuji yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini dan jadi kita benar-benar harus mempunyai akhlak terpuji, baik itu berilmu, bekerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif, ataupun saling membantu antara teman gitu ya, ataupun membantu orang tua dan selalu mengucapkan terima kasih, sopan dan santun kepada yang lebih tua ataupun kepada yang lebih muda gitu ya. Jadi Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Jadi kita akhiri
pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di minggu depan dan di materi selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi